Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Amar Syifa dengan NIM 12420301118. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Danil, SSOS IMAG. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya agar bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Nah, Indonesia sendiri adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terletak di titik strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Posisi ini memberikan keuntungan geopolitik di Indonesia karena menjadi jalur penting dalam perdagangan internasional. Nah, untuk mengelola potensi ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya membangun tol laut. Nah, program tol laut ini merupakan program jaringan pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia agar distribusi barang bisa lebih lancar dan lebih merata. Hal ini tuh sangat penting supaya harga kebutuhan pokok di daerah tertentu, daerah terpencil, itu bisa sama terjangkaunya dengan di daerah kota-kota besar. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan G20. Lewat keaktifan ini, Indonesia bisa ikut menjaga stabilitas regional dan memperjuangkan kepentingan nasional seperti perdagangan, keamanan, dan perdamaian. Nah, harapannya bagi masyarakat Indonesia, posisi strategis Indonesia ini bisa benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat, seperti meningkatkan perekonomian, memperluas lapangan pekerjaan, serta pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi di Indonesia? Menurut saya ada beberapa hal penting yang harus menjadi fokus utama bagi pemerintah. Yang pertama, penguatan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Karena tanpa adanya sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan memiliki wawasan yang luas, maka strategi yang ternilai bagus dan efektif itu akan sulit dijalankan. Nah, yang kedua, pembangunan wilayah perbatasan harus lebih diperhatikan. Kenapa? Karena bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi hal ini juga bagian dari menjaga kedaulatan negara. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus lebih aktif menjalin kerjasama internasional yang saling menguntungkan, tapi tetap menjaga sikap netral dan prinsip nasional. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi pemain yang penting di kancah global tanpa harus bergantung pada salah satu pihak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa itu geostrategi dan apa hubungannya dengan geopolitik? Nah, geopolitik sendiri itu berarti cara pandang suatu negara terhadap negara lain dari segi letak geografisnya dari negara tersebut. Sedangkan geostrategi itu adalah bentuk tindakan nyata atau rencana kebijakan yang dilakukan untuk melakukan potensi dari letak strategis tersebut. Nah, dua hal ini itu saling berkaitan. Secara sederhananya dapat dipahami bahwa geopolitik itu sebagai peta potensinya, sedangkan geopolitik itu sebagai jalan atau cara untuk memanfaatkan peta potensi tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah contoh nyata dari penerapan geostrategis di Indonesia. Nah, dalam konteks ini Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun contoh-contohnya, yang pertama itu ada pembangunan tol laut. Nah, pembangunan tol laut ini merupakan program pemerintah pada masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pembangunan tol laut ini bertujuan untuk menjaga koneksivitas antar pulau, khususnya pada daerah barat dan timur Indonesia. Selanjutnya, yang kedua itu ada pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Nah, pemindahan
ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur ini juga merupakan bagian dari geostrategis, dan hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan serta menjaga kestabilitasan nasional. Kenapa? Karena Kalimantan ini tuh dinilai sebagai posisi yang aman dari berbagai bencana besar dan juga relatif netral secara geografis. Nah, yang ketiga itu ada penguatan wilayah perbatasan. Nah, di Indonesia ini ada banyak daerah perbatasan, antara lain di Natuna, di Papua, dan di Kalimantan Utara. Nah, dari ketiga daerah ini pemerintah tuh memperkuat upaya daerah tersebut tadi dengan membangun infrastruktur, fasilitas publik, dan juga pos pengamanan. Hal ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya hal seperti penyelundupan, potensi konflik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Salah satu kendala terbesarnya menurut saya itu masih lemahnya budaya birokrasi yang transparan dan bersih di Indonesia. Contohnya, korupsi saat ini masih menjadi hal yang paling menghambat dalam efektivitas kebijakan di Indonesia. Nah, kemudian banyak program di Indonesia yang sudah ternilai bagus dan efektif, tapi gagal dilaksanakan karena proses praktiknya itu tidak jujur dan kebanyakan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga sangat memperparah masalah tersebut. Ditambah lagi dengan penegak hukum yang saat ini masih dinilai belum konsisten, sehingga banyak pelaku pelanggaran yang tidak dikenai sanksi secara tegas. Dan hal ini membuat implementasi pemerintahan yang baik atau good governance di Indonesia menjadi sulit untuk tercapai secara maksimal. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu yang keenam, contoh beragama yang berlebihan dan ekstrim serta posisi orang moderat. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, termasuk dalam konteks beragama. Beragama secara berlebihan itu bisa terlihat dari sikap merasa paling benar sendiri dan menyalahkan atau menyesatkan orang lain hanya karena berbeda pendapat atau cara ibadahnya. Nah, sedangkan sikap ekstrim dalam konteks beragama ini bisa berujung kepada kekerasan atas nama agama. Contohnya seperti intoleransi terhadap rumah ibadah orang lain dan ujaran kebencian terhadap kelompok lain. Nah, di tengah dua hal ekstrem tersebut ada sikap moderat. Nah, orang moderat harus tetap teguh pada agamanya sendiri, tetapi ia juga harus tetap bersikap toleransi, terbuka terhadap sesama, dan menghargai perbedaan. Sikap moderat ini sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga kerukunan, meskipun berbeda keyakinan ataupun latar belakang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.